kanker kulit, in case ya nanti setelah lulus atau pas profesi Anda ketemu atau pandemi sudah berlalu, pasiennya pada datang ke rumah sakit semua, muncullah kasus-kasus kanker kulit ya. Yang terkenal memang melanoma ya, istilah kanker kulit itu, tapi sebenarnya ada beberapa tipe, dan melanoma itu termasuk yang insidennya tidak terlalu banyak, tapi yang tipe lain itu yang lebih banyak. Oke, jadi pada sesi kali ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang keganasan kulit, terutama adalah konsep dasar dulu. Oke, karena tadi sepertinya belum banyak yang familiar, jadi kita mulai dari konsep dasarnya dulu secara teoritis, baru nanti kita bicara manajemennya. Oke, nah untuk mencapai itu nanti kita mulai dari tipe-tipenya dulu ya. Anda kenalan dulu dengan macam-macam kanker kulit, terus bagaimana patofisiologinya, yang mungkin agak unik ya, karena kan di kulit, jadi mungkin model progresivitas penyakitnya ini agak beda, baru nanti kita bicarakan tata laksananya. Ya, ini kurang lebih ya sistematika dari sesi kali ini. Nah, kayaknya ada gunanya juga ya, sedikit kita mereview anatomi dan fisiologi kulit. Anda sudah pernah kan ya kuliah dasar keperawatan ya tentang anatomi ya? Sudah belum ya anatomi Sudah, kulit? Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Berarti ini kita bisa skip aja atau gimana enaknya? Tetap aja Pak, biar bisa mengulang lagi. Takutnya ada yang lupa. Oh ya, tetap aja ya. Udah bayar kok ya, di skip-skip kan rugi ya. Sip. Oke. Stay tune. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya, telat ini tadi mati listrik dan cuacanya lagi seru di Malang, anginnya kencang, banyak dahan berjatuhan ya, daun berguguran. Wah, luar biasa. Yang di luar Malang, segeralah ke Malang, ini menikmati cuaca yang eksotis sekali. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama ya, anatomi dan fisiologi kulit. Sebelum jadi seperti ini ya, luar biasa, very nice gambarnya. Sebelum jadi seperti ini seperti apa sih sebenarnya normalnya ya struktur kulit. Tentu saya tidak akan menjelaskan begitu detail kayak kuliah anatomi, tapi ada beberapa poin basic yang Anda harus kuasai terkait anatomi kulit. Yang pertama yaitu, nah ini Anda perlu tahu, kulit itu organ terbesar tubuh manusia. Mungkin belum kepikiran ya, selama ini kalau ditanya, organ terbesar tubuh manusia itu apa? Oh, hepar, gede. Apalagi usus besar, panjang, nah gitu ya. Mulai dari usus halus hingga usus besar. Atau apa? Jantung, otak. Nah, mungkin jawabannya itu. Ternyata tidak ya, organ terbesar tubuh kita itu adalah kulit. Oke? Jadi kulit manusia itu kalau dicopot nih ya, mulai dari lapisan terluar sampai terdalam, dicopot terus dikumpulkan, itu kira-kira beratnya itu 1/20 ya. 1/20 berat badan. Atau pada beberapa orang bisa lebih ya, bisa lebih 1/15. Jadi kalau Anda beratnya 80 ya, maka kulit Anda itu berarti 1/20, sekitar 4 hingga 5 kilo kulit doang ya, bayangkan. Besar sekali. Sehingga implikasinya apa? Kalau ada kita ketemu kasus yang menyebabkan kehilangan kulit dalam jumlah besar, nah ini kita harus langsung mikir, oh ini berarti ada kerusakan organ yang signifikan nih. Karena kulit itu organ terbesar. Dan kalau ada kehilangan kulit dalam jumlah besar, nah berarti nggak bisa dianggap ringan nih kerusakannya. Gitu ya. Nah, kulit ini terdiri dari 3 lapisan utama ya, mulai dari yang paling luar yaitu epidermis, di bawahnya ada dermis atau yang sering juga disebut kulit sejati. Oke. Dan di bawahnya lagi adalah subkutan atau lapisan hipodermis. Oke, nah ada beberapa fungsi utama kulit. Utama itu yang terbesar, yang paling signifikan ya. Yang pertama adalah proteksi, jadi perlindungan, terutama sebagai barrier fisik, perlindungan fisik tembok, gitu ya. Supaya apa? Supaya benda asing dari luar nggak bisa masuk. Baik benda asing yang organik ya, yang hidup, maupun yang non-organik atau yang benda mati yang berpotensi merusak.
yang bersifat toksik atau korosif. Oke. Jadi sekarang nih era pandemi COVID, kita menangani pasien atau mungkin kita punya pasien yang punya penyakit infeksius, terutama lewat cairan tubuh gitu ya. Nah, selama kulit kita utuh ya, epidermisnya masih utuh, itu kita relatif aman sebenarnya ya dari invasi bakteri. Yang nggak aman cuma lapisan mukosa yang terbuka. Jadi hidung, mulut, mata, nah itu yang harus diproteksi. Tapi kalau kulit itu sudah bisa dibilang aman. Termasuk juga benda asing atau cairan ya, cairan yang infeksius atau cairan yang korosif itu juga akan terlindungi oleh kulit melalui fungsi barier fisik. Oke, yang kedua adalah imunitas. Jadi imunitas ini karena di dalam kulit ini ada modalitas imun. Oke, ada kelenjar limfe, sistem limfe, kemudian sel darah putih ya, serta yang non seluler itu adalah nih, di sini ada nih, kelenjar sebasea. Oke, yang secara kontinu mengeluarkan cairan bersifat asam. Oke, sehingga pH di kulit ini rendah ya, teman-teman ya. Beberapa literatur menyebutkan itu 3,5 sampai 6. Sorry. Ya betul, 3,5 sampai 6 ya pH-nya. Kalau pH tubuh yang dalam itu kan 7,35 ya, sampai 7,45. Nah itu pH normal, tapi kalau kulit itu 3,5 sampai 6. Jadi di bawah 7. Asam sekali ya. Nah kenapa? Karena memang rata-rata bakteri atau mikroorganisme itu tidak bisa survive pada lingkungan dengan pH yang rendah atau asam. Gitu ya. Oke, next adalah termoregulasi, karena di kulit ini punya pembuluh darah ya yang bisa vasokonstriksi, vasodilatasi, di situ akan memegang peranan pada termoregulasi. Oke, terus ada ini juga fungsi termoregulasi itu dimainkan oleh otot penyangga rambut ya. Sebenarnya ada nih, namanya ototnya arrector pili. Ya, itu nanti kalau kita dingin otot ini akan berkontraksi sehingga rambut di kulit ini akan nampak berdiri ya. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan metabolisme di permukaan. Sehingga lebih hangat suhu di permukaan dan menghindari panas tubuh itu hilang keluar. Gitu ya. Oke, next di kulit adalah indera praba. Kenapa? Karena di situ ada ujung-ujung saraf. Oke. Ada ujung-ujung saraf. Ini ya, tempatnya di dermis yang paling banyak saraf. Ujung-ujungnya itu mulai ada yang nongol di sambungan antara dermis dan epidermis, atau kita kenal membran basal, BMZ, basement membrane zone. Itu ya persambungan antara epidermis dan dermis. Oke. Ini ya fungsi utama kulit di luar, fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, ini identitas. Nah, kenapa di kulit itu ada contohnya alur ini ya, pola pertumbuhan benang-benang kolagen yang membentuk sidik jari, fingerprint. Oke. Identitas lain apa? Warna kulit ya. Nah, dari jauh ketok, oh itu siapa itu kok putih temen. Oh, itu nganu itu. Siapa? Mbak Suci itu, Suci. Nah, dari jauh sudah kelihatan glowing sekali. Nah, itu identitas ya. Ada lagi yang lain yang kelihatannya malah warnanya cenderung gelap ya, dari jauh juga sudah kelihatan. Wah, warnanya gelap, gede, waji. Nah, gitu ya, kelihatan dari jauh gitu misalkan ya. Nah, itu identitas. Oke. Fungsi lain adalah metabolisme. Terutama pada lapisan subkutan ya, di situ ada jaringan lemak yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Terus vitamin D, nah itu juga berkaitan dengan metabolisme ya. Konversi vitamin D itu terfasilitasi di kulit dengan bantuan sinar UV. Konversinya apa? Jadi yang kita makan itu sebenarnya provitamin D ya teman-teman ya. Vitamin D yang bentuknya belum aktif. Nah, biar dia jadi aktif itu harus diekspos dengan bantuan sinar UV. Oke, itu terjadinya di kulit reaksinya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Langsung ya, jangan di kolom chat karena saya tidak bisa buka kolom chat ini. Oh bisa. Ya tapi ribet ya, langsung open mic aja. Nah ini contoh epidermis yang sangat bagus ya. Nah,
Ini contoh epidermis yang sangat bagus dan ideal, mendekati sempurna ini ya. Nah, itu tuh senyum-senyum untuk siapa tuh? Latu Denny ya, melihat epidermis yang satu ini ya. Oke, nah ini ya. Barrier fisik itu yang mana yang pegang adalah lapisan terluar kulit. Jadi lapisan yang paling luar dari epidermis yang disebut stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan lapisan yang terdiri dari sel-sel yang sudah mati dan menua. Akhirnya memadat dan keras. Jadi kalau dia itu menebal, itu jadinya kayak kuku. Cuman karena ini di epidermis tipis ya, sehingga tidak terlihat seperti itu. Oke. Nah, yang unik adalah stratum corneum ini juga sifatnya waterproof, tahan air. Jadi cairan dari luar nggak akan bisa meresap masuk, dari dalam itu juga nggak akan lari keluar. Nah, gitu loh ya. Nah, ini implikasinya nyata pada kasus-kasus kehilangan epidermis. Contohnya apa? Seperti kasus luka bakar. Oke. Begitu ada pasien ketemu luka bakar dengan luas yang signifikan, itu mesti ada rumus penghitungan kebutuhan cairan yang jelimet. Ya kan? Kenapa? Karena memang kehilangan cairannya masif. Begitu epidermis hilang, itu menguap. Evaporasinya itu luar biasa, nggak terkontrol. Jadi pasien rawan mengalami hipovolemia ya, atau dehidrasi yang berujung pada hipovolemia. Makanya resusitasi cairan pada kasus luka bakar yang luas itu memang harus ketat ya, gitu. Oke. Melindungi dari invasi tadi sudah, menahan evaporasi ya, penguapan barusan. Imunitas, nah ini diperankan oleh sel-sel Langerhans yang ada di dermis. Oke. Vitamin D tadi sudah. Melanosit, nah ini terdapat di epidermis ya. Melanosit terdapat di epidermis, memberi warna kulit ya, proteksi dari sinar UV berlebihan. Oke, tadi ya. Kalau kita punya melanosit banyak, itu berarti kita aman dari serangan sinar UV yang merugikan ya. Jadi jangan dihilangkan itu melanositnya. Keliru itu pola pikirnya yang harus menghilangkan melanosit ya. Kalau sudah bawaannya segitu ya itu disyukuri ya kalau bisa ditambah. Oke, ini pH rendah tadi ya. Ada yang menyebut 4, ada yang menyebut 3 atau 3,5 sampai 6 atau 6,5. Jadi pH-nya asam. Nah, keasaman ini juga bisa hilang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena penggunaan pembersih. Oke. Jadi wound cleanser, antiseptik, hand sanitizer, sabun itu akan mengikis lapisan asam yang ada di permukaan kulit. Sehingga tidak disarankan untuk terlalu berlebihan. Ya, keseringan mandi, keringatan dikit mandi. Wah, obah dikit apa gerak dikit hand sanitizer. Nah, itu tidak disarankan ya. Dipakainya sesuai indikasi saja. Karena ini ada lapisan asam ini yang melindungi kulit sebenarnya dari pertumbuhan jamur, bakteri gitu ya. Dan tubuh ini butuh waktu antara 3 sampai 4 jam untuk mengganti lapisan asam yang sudah hilang ketika kita pakai sabun atau antiseptik. Oke. Bisa dibayangkan kalau kita setiap 1 atau 2 jam sekali pakai hand sanitizer, nah itu keasaman kulit akan hilang ya. Malah tidak bagus. Tapi juga jangan terlalu lama ya. Kata Pak Hasim, semakin asam semakin baik. Wah, mandinya 2 hari sekali. Wah, itu kasus sekali itu ya. Itu luar biasa itu. Penafsiran yang sangat sesat. Oke, kita mulai masuk ke layer by layernya. Itu tadi apa? Epidermis ya tadi ya. Oke, sekarang kita ke dermis. Oke, kalau epidermis tadi yang terluar ya, fungsinya utama adalah barrier fisik. Nah, di dermis ini lebih kompleks situasinya. Jadi organ-organnya lebih banyak, lapisannya juga bervariasi. Oke ya. Nah, yang utama memang di dermis ini terdiri dari jaringan ikat. Jaringan ikat berarti menjaga ya keutuhan kulit. Intinya itu ya. Yang menyangga apa? Antara epidermis dan subkutan itu biar tidak saling ke sana kemari. Jadi tetap satu paket gitu ya. Jadi enggak epidermisnya ke kanan, subkutannya ke kiri karena terlalu longgar, itu tidak ya. Harus terjaga utuh dan solid. Oke ya. Nah, dia punya 2 lapis, papiler dan retikuler. Papiler itu yang seperti papila.
tonjolan-tonjolan ini nih. Nah, ini lapisan papiler, dermis yang atas. Ini jaringan ikatnya longgar. Sementara lapisan retikuler ini retikula. Retikula itu jaring-jaring. Nah, jadi struktur jaringan ikatnya itu membentuk jaring-jaring itu yang bawah. Itu jaringan ikatnya padat dan kuat. Oke ya. Nah, pada dermis ini ada beberapa struktur yang beda dari epidermis ya. Saraf ya, saraf itu paling banyak ada di dermis. Kalau yang di bagian bawah epidermis tadi cuma ujung-ujungnya saja, tapi mayoritas anyaman benang-benang saraf ini adanya pada dermis. Oke. Yang menjadikan dia kokoh itu apa? Nah, ini protein utama pada kulit. Kolagen dan elastin. Itu dua protein utama pada kulit. Oke. Ada yang tahu apa fungsi kolagen? Bisa open mic? Kolagen. Sebagai skin filler, Pak. Skin filler, apa itu? Yang mengisi ruang-ruang pada kulit sehingga kulit itu dapat menjadi elastis dan kuat. Oke. Ya, usaha yang bagus kita hargai ya, meskipun kurang tepat. Nah, yang lain mau mencoba? Pemutih, Pak. Hah? Siapa tadi yang ngomong? Tidak terlihat wujudnya. Oke, tadi saya bilang ada dua ya, kolagen dan elastin. Nah, itu Anda harus bisa membedakan fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kalau kolagen itu dia yang berfungsi memberikan strength, power, kekuatan. Jadi biar dia itu kokoh, tak tertandingi, gitu ya. Nggak lembek, tidak rapuh. Oke, tidak labil. Nah, itu ya. Kalau ada teman Anda labil itu kurang kolagen. Kasih dia kolagen. Oke, kolagen, power, strength. Itu ya. Nah, sebaliknya elastin itu yang flexibility. Oke, yang kelenturan itu elastin. Sehingga akhirnya Anda ketemu kulit Anda itu yang komplit ya kuat, ya kokoh tapi lentur gitu loh. Oke, itu yang tadi dibilang Aji tadi, ada kekuatan, ada kelenturan. Nah, itu dua protein yang berbeda yang memainkan. Bisa dibayangkan kalau kulit kita ini isinya kolagen aja, nggak ada elastinnya. Apa yang terjadi? Nah, keras, kokoh, kaku, kayak karet ban luar ya. Wah, mau Anda kulitnya begitu? Enggak ya. Jadi harus ada elastinnya yang memberikan kelenturan. Oke, itu paling banyak di dermis. Nah, ini kalau ada yang jual kolagen harus tepat ini ya. Memahaminya, edukasi ke customer-nya. Kolagen tidak melenturkan. Oke, tolong. Next, folikel rambut, akar rambut, kelenjar keringat, sebasea, dan otot. Nah, ini ada di dermis juga ya. Akar rambut ya. Jadi kalau ada luka kok sampai dermisnya hilang, ini akar rambut ikut hilang. Berarti nanti pertumbuhan rambutnya akan nggak normal pada area itu ya. Kelenjar keringat ini untuk ekskresi, mengeluarkan kelebihan cairan ya, terutama pada kondisi panas ya, untuk mencegah hipertermi. Oke, kelenjar keringat. Pembuluh limfe, nah ini untuk limfosit ya, sirkulasinya. Terus ada dua sel utama dari leukosit yang rutin berpatroli di dermis, yaitu fibroblas dan makrofag. Oke, fibroblas ini adalah turunan dari makrofag. Oke, fungsinya fibroblas ini yang menghasilkan kolagen. Jadi protein utama penghasil kolagen itu fibroblas selnya ya. Makrofag ini sel yang berfungsi untuk fagositosis. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya rasa masih jelas ya. Oke, sehingga dari sini karena banyak pembuluh darah, maka termoregulasi sangat krusial diperankan oleh dermis ya. Kalau kita dingin, maka kulit akan pucat. Kenapa? Vasokonstriksi. Sehingga panas tubuh tidak hilang. Kalau kita kepanasan malah nampak memerah. Kenapa? Vasodilatasi, pori-pori membuka supaya penguapan meningkat, panas terbuang. Gitu ya, termoregulasi. Ekskresi tadi ya mengeluarkan keringat ya dan beberapa elektrolit di situ. Imunitas tadi apa? Sel Langerhans, ada makrofag, ada limfe di sini ya.
Oke, jaringan ikat tadi ada protein dan kolagen dan elastin, ya. Nah, pada penuaan, nah ini menurun ya, kemampuan fibroblas menghasilkan kolagen menurun. Makanya kulitnya Anda lihat nggak kenceng lagi tuh, mulai kendor di sana sini. Mulai ada yang menggandol-gandol ya, menggantung-gantung, keriput. Nah, itu karena strength-nya sudah hilang, kekokohannya, kolagen. Oke, next kita masuk ke lapisan subkutan. Subkutan ini adalah lapisan yang terdiri dari jaringan lemak subkutan atau adiposa. Oke. Pada subkutan ini, nah vaskularisasinya sedikit. Artinya apa? Pembuluh darahnya itu gede-gede tapi sedikit. Nanti dia itu akan bercabang banyak itu di dermis. Tapi kalau di subkutan dia itu gede-gede tapi jarang-jarang, gitu ya. Jadi disebut di sini vaskularisasinya minimal. Oke. Nah, dia bersifat isolator panas. Nah, ada ini ya. Kalau Anda ingat pelajaran SMA, ada konduktor, ada isolator. Ada yang ingat nggak? Apa itu konduktor, apa itu isolator? Konduktor yang menghantarkan dan isolator yang menghambat, Pak. Ya, betul. Jadi konduktor itu penghantar panas yang baik. Nah, lemak ini adalah isolator. Berarti penghantar panas yang buruk. Sehingga panas dari dalam tubuh itu tidak akan diantarkan keluar, ditahan akhirnya oleh subkutan. Itu ya. Makanya Anda bisa lihat teman-teman Anda ya atau Anda sendiri yang punya lapisan subkutan memadai, itu terhadap suhu dingin biasanya santai aja ya. Duduk di bawah AC pas kuliah itu santai, nyaman ya. Tapi kalau yang subkutannya tipis-tipis atau hampir nggak ada ya sudah kritis itu ya. Nah, itu kena dingin mudah komplain biasanya, aduh AC-nya kecilkan. Nah, gitu ya. Oke, terus cadangan energi, betul ya. Jadi kita ketika intake kalorinya kurang, sementara aktivitas tinggi, nah kan butuh energi, itu akan diambil dari lemak ya, melalui reaksi gluconeogenesis. Jadi santai aja ya. Kalau Anda mau mengurangi lemak berlebih, berarti ya Anda harus sering lapar gitu ya. Begitu mulai terasa lapar, biarkan. Jangan ditanggulangi laparnya, tapi dibiarkan atau mungkin kasih makanan yang rendah kalori atau minum yang banyak gitu ya, biar nggak perih. Kenapa? Supaya lemaknya dipecah. Nah, gitu loh ya. Indikatornya itu begitu kita merasa lapar, itu artinya glukosa darah turun. Nah, biar glukosanya naik lagi, lemak harus dipecah. Nah, jadi jangan keburu di-cancel pemecahan lemaknya dengan makan. Itu maksudnya ya. Oke, next adalah cushion atau bantalan dari tekanan dan benturan. Nah, ini juga salah satu fungsi yang penting dari lemak subkutan. Ya. Jadi dengan adanya bantalan ini, ketika ada benturan atau trauma, itu tidak akan mudah terjadi kerusakan jaringan di bawah kulit. Itu ya. Nah, ini nyambung dengan topik yang nanti nih, decubitus, luka tekan kan, tekanan. Berarti kalau dari penjelasan ini yang lebih beresiko decubitus itu pasien yang kurus atau pasien yang gemuk ya? Yang gemuk, Pak. Yang gemuk, kenapa? Karena dia memiliki beban yang berat sehingga tekanan yang diberikan terhadap kulit juga meningkat. Oh, oke. Jawaban yang bagus. Kita tampung dulu. Yang lain ada yang berbeda mungkin? Sudah cukup ruangan Pak antara kulit yang satu dengan yang satunya. Jadi udara itu tidak bisa masuk. Oke, berarti yang lebih rentan yang kurus apa yang gemuk? Yang gemuk Pak. Oke. Ya, usaha yang bagus juga. Kita tampung ya. Nanti kita jawab di sesi decubitus. Nah, itu tadi sekilas selayang pandang singkat anatomi kulit. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mulai kita ngomong keganasan pada kulit ya. Nah, secara garis besar keganasan kulit itu dibedakan menjadi dua, melanoma dan non-melanoma. Oke. Dari sini kita sudah bisa melihat definisinya ya. Kalau melanoma berarti ini yang
mengalami keganasan adalah sel-sel melanosit penghasil pigmen. Oke. Kalau non melanoma berarti sel-sel kulit yang lain, bisa sel-sel kulit yang ada di epidermis, bisa yang ada di dermis. Itu ya. Oke. Nah, ini yang non melanoma itu ada dua ya yang paling banyak terjadi. Basal sel karsinoma dan squamous sel karsinoma. Karsinoma sel basal ini adalah sel-sel yang berada di lapisan persambungan tadi antara dermis dan epidermis. Itu adalah karsinoma sel basal. Jadi BMZ tadi saya bilang ya, basement membrane zone atau basal membrane zone. Itu adalah tempatnya sel basal ini. Terus sel squamosa ini adalah di atas lapisan basal tadi. Oke. Itu lokasinya ya. Jadi nanti membedakannya ya dilihat dari pemeriksaan PA atau biopsi ini sel melanosit atau bukan ya. Kalau bukan ini sel basal atau squamosa. Nah, itu nanti dari pemeriksaan jaringan. Oke, kita sekarang ngomong yang melanoma dulu ya. Oke, melanoma ini adalah keganasan yang terjadi pada sel-sel melanosit penghasil pigmen. Faktor risiko, ini yang utama nih. Apa? Bright skin. Nah, jadi warna kulit yang terang atau cenderung pucat itu adalah yang beresiko tinggi mengalami melanoma. Oke. Ada yang merasa seperti itu, nah waspada ya. Berarti Anda harus menghitamkan diri, nah gitu ya. Entah gimana caranya, atau ya meminimalkan expose terhadap sinar UV. Oke. Terus faktor risiko yang kedua, rambut merah. Nah, ras atau etnis yang punya warna rambut merah atau dengan gradasinya merah kecoklatan, nah itu risiko tinggi. Oke. Bukan yang merahnya musiman ya, pas libur kuliah rambutnya pada merah, nah itu aman dari risiko ya. Biasanya kan banyak tuh di IG pas liburan mendadak banyak bule rambutnya merah-merah. Nah itu tidak masuk resiko ya. Oke. Terus warna mata biru. Nah, ini idola kita semua ya. Baik pria maupun wanita. Nah, itu kalau ada yang matanya biru, wah keren sekali gitu ya. Dan ini bukan karena softland, bukan karena cyanosis ya, tapi memang irisnya itu warnanya biru. Rata-rata apa? Eropa ya. Ini yang paling tinggi ya, faktor risiko yang paling besar. Yang berikutnya adalah intermittent sun exposure, artinya pajanan terhadap sinar matahari yang tiada henti dalam jangka waktu lama. Nah, itu juga risiko tinggi. Oke, sunburn ini luka bakar akibat radiasi sinar matahari, itu juga sama ya. Sunburn, ya. Jadi bagi Anda yang tinggalnya di daerah pantai, nah suka berjemur, nah itu ya. Berjemurnya sampai ketiduran. Nah, itu rawan luka bakar karena sinar matahari. Itu resiko melanoma ya, jadi hati-hati. Terus tanning beds, nah ini kayaknya jarang ya. Tanning beds ini bilik yang disinar UV dulu di dalamnya. Jadi orang masuk terus disinar UV biar warna kulitnya lebih eksotis itu ya. Banyak bule-bule yang suka itu. Nah, itu juga kalau intensitas tidak tepat beresiko menimbulkan melanoma. Itu ya. Oke, terus ini freckles. Freckles itu kayak ini nih. Nah, ini. Kulit yang nampak ada bintik-bintik ya, ini juga saya yakin kita jarang sekali ya. Itu nggak ada malah ya. Anda lihat seleb-seleb Hollywood itu ya, beberapa ada yang di wajah, di dada itu ada bintik-bintik. Nah, ini resiko untuk menjadi melanoma ya. Oke, next ada melanocytic nevi. Ini adalah tahi lalat berlebih. Nah, tahi lalatnya yang terlalu eksis dan cetar. Nah, itu ya, sampai lebar dan menonjol. Itu beresiko berkembang menjadi melanoma. Jadi kalau Anda ketemu ada tetangga atau keluarga itu yang diameternya lebih dari setengah senti. Oke, sebaiknya segera konsul ke SPKK, spesialis kulit dan kelamin untuk dilakukan evaluasi. Apa perlu diambil atau tidak ini, biar tidak jadi melanoma. Oke, terakhir adalah riwayat keluarga dengan melanoma sebelumnya. Nah, ini genetik ya.
akan diturunkan entah secara langsung pada keturunan pertama atau generasi setelahnya. Nah, ada 4 jenis melanoma ya, teman-teman ya. Superficial spreading melanoma, lentigo maligna melanoma, akral melanoma, dan nodular melanoma. Ini 4 tipe melanoma yang ada. Oke, kita bahas satu persatu. Superficial spreading melanoma. Ini tipe melanoma yang paling banyak ya, paling simple dan paling banyak terjadi. Dia apa karakteristiknya ini ya? Radial growth. Radial itu artinya menyamping atau mendatar. Nah, itu ya. Jadi tidak ke bawah tumbuhnya tapi menyamping, melebar di permukaan kulit saja. Oke ya. Area yang sering ya diketahui ada lesi ini adalah kaki. Kaki serta punggung. Ini ya. Pada wanita ya, kalau pada pria di punggung. Jadi ini beda dengan tanda lahir ya, beda. Kalau tanda lahir itu memang konsentrasi melanositnya banyak di area tersebut dan tidak proliferatif. Tapi kalau melanoma dia proliferatif ya, tambah lama tambah luas, tambah luas, tambah luas. Oke. Nah, kadang pada beberapa pasien kondisi ini berkembang ya. Jadi dari yang awalnya radial atau melebar ke samping mendatar, dia sedikit menginfiltrasi ke area dermis. Dermal ini maksudnya dermis. Nah, karena dia menebal, akhirnya dari luar itu nampak membentuk plak ya, seperti ini nih. Plak ya, lapisan yang menonjol dan kadang terkelupas nih. Kalau Anda nanti zoom di PDF-nya itu kelihatan ya. Nah, ini mengindikasikan sudah mulai masuk ke dalam dermis. Nah, sayangnya kalau sudah mulai timbul plak, ini prognosisnya jelek. Kenapa? Karena di dermis itu kan ada pembuluh darah ya. Jadi sel melanomanya itu masuk pembuluh darah, bisa ya, dan metastase, bisa. Oke, jadi jangan dikira kalau melanoma itu hanya di kulit saja, tidak. Dia bisa metastase juga. Oke ya, itu tipe yang pertama. Untuk tipe yang kedua, lentigo maligna melanoma. Nah, kalau ini dia tipenya seperti yang superficial tadi, tapi sedikit lebih agresif. Oke, awalnya dia terbatas pada epidermis, tapi nah dia cepat berprogresnya itu nggak menyamping tapi ke bawah. Oke, jadi begitu dia lebarnya itu sudah 5-7 mili, biasanya melebarnya itu jadi lambat, tapi dia menggali ke bawah. Oke ya, jadi invasi ke dermis. Nah, ini sering terjadi pada lansia. Kenapa? Karena pada lansia itu persambungan antara epidermis sama dermisnya ini sudah hampir hilang. Jadi bariernya itu sudah hampir tidak ada, sehingga sel melanomanya cepat penetrasi ke bawah. Itu ya. Jadi Anda coba dilihat ya mbah-mbahnya itu, mungkin ada seperti tahi lalat atau apa yang kok gede, lebar, terus sepertinya tebel. Nah, itu sebaiknya periksa ke SPKK. Pakai BPJS bisa ya, tenang. Kalau alasannya biaya itu enggak mas. Oke, nah ini yang unik sekarang. Ada yang namanya akral melanoma. Nah, seperti namanya ya, akral. Maka dia terjadinya di ekstremitas, ujung kaki, ujung tangan. Dan ini unik. Saya sempat beberapa kali dapat konsulan ya, teman-teman di daerah yang ketemu kasus kayak gini. Jadi sekilas ini kayak nekrotik jaringan, ya kan, hitam di kulit, kaki lagi. Wah, ini nekrotik ini. Nah, padahal bukan ya, ternyata itu melanoma. Ini bahaya kalau sampai salah diagnosa perawatnya. Karena kalau nekrotik itu standarnya adalah dibersihkan, diguntingi. Nah, itu bahaya sekali kalau ternyata ini keganasan malah diguntingi, proliferasinya jadi tambah cepat, dan dia apalagi kalau berdarah-darah ya itu cepat menyebar hematogen akhirnya, masuk aliran darah dan nempel di mana-mana. Oke, jadi harus hati-hati pada tipe melanoma ini. Salah satu yang pernah ketemu ini teman saya yang di Madiun dia perawat RSUD, ada kasus seperti ini, wah langsung saya curigai melanoma, biopsi ternyata betul ya. Prognosisnya jelek, apalagi kalau sudah sampai ulcerasi, prognosisnya jelek, seringkali harus
dilakukan apa ya, reseksi yang radikal. Jadi membuangnya itu banyak, tidak jarang malah amputasi. Nah, kalau ini dari hasil statistik memang yang paling banyak adalah yang melanositnya itu berlebihan. Oke ya, jadi yang terlalu eksotis warna kulitnya itu ya, rawan mengalami akral melanoma. Oke, nah tempatnya di mana yang sering ini ya? Telapak tangan, telapak kaki, dan bagian-bagian distal dari jari tangan maupun jari kaki. Oke, kayak gini nih. Terlihat sepintas simpel ya, kehitaman pada kulit. Apa kuku? Tapi ini cepat membesar dan timbul nodul. Nah, itu jadi harus hati-hati ya. Sama kayak di tangan, awalnya kapalan, kalus ya, ternyata kok menghitam. Dan ternyata proliferatif. Nah, itu sudah harus gerak cepat ya, nggak usah nunggu membesar, langsung ke SPKK untuk dilakukan tindakan. Terakhir adalah nodular. Nah, ini yang unik ya. Kenapa? Karena ini tipe yang paling, apa istilahnya ini, paling ganas, most malignant. Oke, karena tumbuhnya vertikal. Jadi dia jarang melebar ya, tapi langsung vertikal ke atas dan ke bawah. Oke, jadi tumbuhnya cepat, terus karena sel ganas ini kan selnya abnormal ya, mudah luka, mudah rusak, sehingga terjadi ulcerasi. Oke ya, hitungannya bulan ya, 1-2 bulan ini sudah signifikan. Terus sering disertai inflamasi. Nah ini tandanya dia lagi aktif menginfiltrasi sekitarnya, terutama di lapisan bawah kulit ya, terjadi inflamasi di sekitarnya, kemerahan. Itu adalah 4 tipe melanoma yang kita mesti bisa membedakan. Untungnya tidak sulit membedakannya ya, masing-masing punya kekhasan sendiri, sehingga nanti kalau pas ujian keluar, nah Anda harus sudah bisa ya, oh ini yang tipe superficial ini, nah, gitu ya. Nah ada satu metode yang unik ya dalam membedakan ini melanoma bukan sih ya, yang disebut dengan ABCD dari melanoma. Karakteristik khas ya, satu adalah asimetris, jadi bentuknya itu nggak karuan, nggak berpola. Oke, kecuali yang tadi mungkin yang nodular itu ya, itu sedikit jelas bentuknya. Yang kedua, border irregularity. Jadi tepi luka dan jaringan tepi melanoma dan jaringan yang sehat itu agak sulit untuk dibedakan dengan mata telanjang ya. Yang ini sudah ganas belum ya? Yang ini kok agak hitam ya? Nah, itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi ada border irregularity. Terus ada gradasi warna. Terutama ini kelihatan pada mereka yang kulitnya putih ya. Kelihatan nih ada yang agak kemerahan, kehitaman, agak kecoklatan. Nah, gitu ya. Warnanya ada variasi di situ. Beda dengan tahi lalat yang mainstream. Nah, itu kan warnanya sama ya. Hitam ya hitam aja semua. Tidak ada yang agak tipis, nggak ada yang lebih gelap. Oke, terakhir adalah diameter. Oke, beberapa referensi menyebutkan 5 mm, tapi yang terbanyak adalah 6 mm. Ini cut off point yang mengindikasikan perlu periksa lebih lanjut atau tidak. Oke, begitu sudah 6 mili atau lebih, nah itu harus sebaiknya segera konsul sedini mungkin. Gitu ya. Oke, tidak sulit saya rasa. Nah, ini studi prognostik untuk menilai survival rate, jadi kehidupan. Menarik ya, ternyata urusan kulit ini bisa bikin orang mati cepat. Nih, Anda lihat ya. Yang paling banyak dipakai itu yang ini, yang paling kiri, skor Breslow, kedalaman. Dia pakai satuan milimeter. Nah, ini bisa tahunya dari biopsi tadi ya. Berapa mili sudah melanomanya menginvasi kulit. Dia disebut prognosis baik jika kedalamannya kurang dari 1 mm. Oke. 1 mm itu sudah habis epidermis dan dermisnya loh ya. Secara umum ya. Oke, intermediate ini sudah mulai agak menurun prognosisnya 1-4 mili. Nah, ini subkutan sudah habis nih. 1-4 mili ini ya. Kecuali yang memang sangat obes, nah itu juga bahaya karena jaringan lemak yang vaskulernya sedikit ini kalau terinfiltrasi oleh sel melanoma itu leukosit dan gen-gen
anti kankernya itu nggak bisa menjangkau karena aliran darah yang minimal. Terakhir prognosis jelek, nah ini kalau sudah lebih dari 4 mm. Oke ya. Nih, di bawah ini adalah asumsi rata-rata ya, bukan prediksi pasti lo ya. Asumsi rata-rata dari tingkat kemungkinan atau kans pasien itu survive dalam 5 tahun. Jadi kalau sudah lebih dari 4 mm bisa dilihat kurang dari 50% kansnya dia itu punya umur 5 tahun lagi. Kalau tidak ditangani dan kalau segera ditangani nggak ada metastase akan resolve ya selesai ceritanya. Jadi pasien sembuh total. Cuman karena dia ganas ya, jadi sulit sekali dibersihkan secara sempurna. Beda dengan kalau dia jinak. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan atau jelas? Jelas saya rasa ya. Mohon maaf Pak, mau tanya. Ya, monggo Pak. Bagaimana cara untuk membedakan melanoma akral dengan nekrotik Pak ya? Bagi kayak seperti saya yang masih barusan lulus atau barusan kerja seperti itu Pak, kan terkadang kita kan nggak bisa membedakan secara kasat mata gitu Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin harus pakai mata hati. Wah, bukan ya. Bisa kok pakai kasat mata. Ada beberapa patokan ya. Yang pertama, kalau dia itu nekrotik ya, bukan keganasan, itu cenderung kering dan keras. Kenapa? Karena nekrotik non keganasan itu adalah hasil dari proses iskemia. Jadi proteinnya itu memadat, terus kering ya karena pembuluh darahnya rusak, avaskuler, dan lebih keras dari jaringan yang sehat di sekitarnya. Oke, itu adalah nekrotik non melanoma. Oke ya. Kalau dia itu melanoma, itu terabanya seperti jaringan yang sehat, elastis, lentur gitu ya. Di palpasi itu kerasa ya lentur begini, kayak jaringan yang normal. Oke, itu mengindikasikan kemungkinan besar dia melanoma. Terus yang kedua, tumbuh. Nah, itu yang aneh ya. Nekrotik kan harusnya mati. Tambah lama itu harusnya tambah jelek ya, tambah kempes, tambah kering gitu kan. Tapi kalau dia keganasan, itu tumbuh. Nah, itu ya. Tumbuhnya kok tambah lebar, tambah gede, terus bisa pecah. Nah, itu juga pecah secara spontan. Coba saya buka lagi gambarnya tadi ya. Nah, ini pecah secara spontan nih. Oke. Jadi kalau nekrotik itu tidak akan pecah ya. Jadi kalau ini bisa pecah dan terbuka secara spontan. Terus kalau sudah pecah biasanya eksudatif, infeksi, bau, ada pus. Nah, gitu ya. Itu sudah hampir pasti melanoma. Nah, itu hasil pemeriksaan fisik awal. Memastikan tetap harus pemeriksaan sitologi jaringan. Itu ya, Pak Rohmat ya. Oke, Pak. Ya, itu jarang terjadi, tapi kita harus waspada ya terhadap kemungkinan ini. Jadi nggak selalu yang hitam di ekstremitas itu nekrotik. Apalagi kalau ini, nah kalau Anda cermat, nggak ada penyulit yang lain gitu loh. Orangnya yang nggak diabetes, terus dipalpasi akralnya juga hangat ya, nggak ada sumbatan arteri, CRT ya bagus, kok nekrotik. Nah itu aneh ya, itu aneh. Karena biasanya kalau nekrotik ini sepaket ya, ada penyertanya diabetes, terus ada tanda-tanda perfusi periferi yang jelek ya, dorsalis pedisnya itu menurun, CRT-nya itu pas-pasan ya 2 detik atau agak lebih, di palpasi itu akralnya agak dingin, nah itu mengindikasikan adanya insufisiensi aliran darah, itu kemungkinan besar nekrotik. Nah, nanti ini paling enak kalau ada kasusnya langsung ini bisa kita bahas ya, semoga lah ada rezeki. Rezeki kita ketemu.
pasien kayak gini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Maaf Pak. Terus kan terkadang kan ada pasien kayak terjepit gitu Pak ya di bagian kuku ya, seperti hitam kayak tadi di profil Bapak. Terus lama-kelamaan cuman nggak membesar, nggak nyeri, tapi kok tetap cuman kayak ngerasa kadang itu kalau dibuat kerja terlalu lama itu kayak terasa nyeri. Itu gimana Pak ya solusinya? Oke, kalau itu trauma ya. Kalau trauma itu berarti ada pembuluh darah yang pecah. Pembuluh darah yang pecah, ada eritrosit yang keluar. Nah, nanti kalau eritrosit keluar itu mati, sudah umurnya dia mati, jadi hitam. Nah, itu ya. Akhirnya timbul warna seperti hitam. Nah, kalau nyeri itu biasanya kerusakannya lebih dalam. Berarti mungkin tidak hanya di kulit saja, di dermisnya, tapi sampai kepada ada otot mungkin ya, yang sampai trauma, sehingga butuh waktu untuk pemulihannya. Itu ya. Kalau dari teori sih, penyembuhan luka yaitu kerusakan jaringan itu 21 hari selesai proliferasi. Jadi kalau sudah 3 minggu itu mestinya nggak akan sakit lagi. Gitu ya. Hitamnya ya tetap ada karena memang bekas itu tadi eritrosit yang pecah dan mati. Gimana Pak? Iya Pak, matur suwun. Ya, sama-sama. Oke ya, nah asik ya. Semoga semakin mantap pemahamannya. Nah, sekarang kita mulai lihat screening dan diagnosisnya nih. Terbaik memang adalah screening sejak dini dan segera ditangani sedini mungkin. Oke. Screeningnya apa? Tanda dan gejala. Nah, berarti tanda dan gejalanya adalah A, B, C, D tadi. Oke. Apa tadi? A, B, C, D of melanoma ini ya. Asimetri, border, color, dan diameter. Oke, terus beberapa keluhan mungkin muncul ya. Pendarahan. Nah, ini sudah hampir pasti ya kalau seperti ini keganasan. Oke, adanya kehitaman kulit terus berdarah. Wah, ini sudah jangan berpikir 2 kali, segera periksa. Oke. Crusting, bergerak. Nyeri, oke, pembesaran. Tadi ya ada yang pakai patokannya itu diameter 5 mili, ada yang 6 mili. Kurang lebih itu ya. Dan perubahan warna. Nah, jadi kalau Anda punya nih lesi di kulit ya, seperti awalnya kayak tai lalat biasa Pak, bertahun-tahun is okay. Tapi kok 2-3 bulan terakhir ini melebar ya tai lalatnya ya, terus pinggirnya itu warnanya kayak ada yang tipis, ada yang keunguan. Nah, itu segera dilaporkan. Jangan dianggap remeh sambil lalu ya, oke. Tuh. Nah, untuk pemeriksaan yang utama standarnya memang biopsi kulit ya. Dokter baru mau ya dia mengambil biopsi itu kalau rata-rata memang mulai ada tonjolan sekitar 1 mili, tipis sebenarnya. Pokoknya ada undulasi ya, atau kenaikan permukaan sedikit dan melebar. Nah, oh ya ini waktunya dibiopsi gitu ya. Dalam beberapa kondisi ya juga dilakukan ini aspirasi dari nodus limfe, terutama di area-area yang memang dekat dengan kumpulan nodus limfe ya. Contohnya digambar pas di dada gitu ya, kok ada kehitaman gitu ya, langsung dicek untuk kemungkinan ada invasi setempat atau regional enggak gitu ya. Nah, kalau ada ini protokolnya sudah beda ya, biasanya sudah mulai diarahkan untuk kemo nih pasiennya. Berarti dia sudah masuk Breslow-nya tadi kedalamannya sudah 4 mili atau lebih dan menyebar secara hematogen atau limfogen. Hematogen lewat darah, limfo berarti lewat pembuluh limfe. Ya, sering disebutnya ini nih istilahnya nodus sentinel. Ada yang menyebutnya satelit, ada yang sentinel ya. Jadi ada nodul yang jaraknya itu relatif dekat dari lesi utama. Itu ya. Ini limfe. Nah, biasanya sepaket ya yang lesi aslinya dibiopsi, pas limfonya yang terdapat tonjolan juga dibiopsi. Oke, nah sekarang kita
lanjutkan pada penanganan dari melanoma maligna. Oke, yang utama memang adalah eksisi. Jadi yang keganasan ya sudah teridentifikasi lewat pemeriksaan sitologi, maka di eksisi dengan margin berapa? 1 cm. Oke. Kalau dia kedalamannya lebih dari 2 mili, maka marginnya adalah 2 cm, jauh ya. Jadi lesinya itu dari tepi area yang teridentifikasi ganas itu ditambah 2 cm, itu diambil semua. Oke. Next, kemo ya, kalau ternyata sudah ada keterlibatan nodus limfe. Oke. Dan beberapa prosedur yang agak spesifik ya. Ini untuk pertimbangan estetika. Jadi ada yang namanya Mohs surgery. Mohs surgery itu eksisi secara bertahap di kulit ya, layer demi layer yang dilakukan oleh bedah plastik ya. Setiap layernya itu dikirim ke lab PA untuk dicek karakteristik selnya. Oh ternyata kalau dari lab PA masih ganas, kerok lagi. Nah langsung seketika itu direspon oleh ahli bedahnya, dilanjutkan, kirim lab lagi. Begitu terus bertahap ya, sampai ketemu lapisan yang memang sudah tidak ada sel malignanya. Sehingga operasinya ini sangat konservatif, terus jumlah jaringan yang diambil itu juga sangat minimal ya, tidak berlebihan. Konsekuensinya, penyembuhannya lebih cepat. Bekas luka sangat minimal atau tidak ada. Gitu ya. Oke, ini 3 pendekatan yang dipakai untuk menangani melanoma. Oke ya. Nah, dikatakan operasi Mohs ini angka kesembuhannya tinggi ya, mencapai 99% jika dilakukan sesuai standar dan tidak ada metastase. Dan memang ini hanya dipakai pada melanoma-melanoma yang tidak sampai dalam, masih baru di superficial. Oke ya. Oke, itu tadi pembahasan mengenai melanoma ya, teman-teman sekalian. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang memiliki melanoma, misalnya bentuknya kayak tai lalat gitu, Pak ya. Nah, itu sudah diambil. Itu apa kemungkinan nanti dia bisa muncul lagi begitu, Pak? Oke, tergantung kedalamannya. Ya, tergantung kedalamannya. Kalau masih di epidermis atau ya maksimal dermis lah, itu dengan margin seperti yang tadi disebutkan itu bisa bersih ya. Jadi dia dikatakan tidak sampai 4 mm lah ya, kedalamannya itu bisa bersih dengan margin yang tadi 1 cm. Tapi kalau dia sudah lebih dari 4 mm, terus sudah ada abnormalitas pada kelenjar limfe setempat, nah itu biasanya tidak bisa ya. Selain dieksisi harus dilanjut kemoterapi. Gitu ya, Cica ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada lagi sebelum kita masuk ke yang non melanoma. Jelas ya? Kalau jelas kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kita mulai membahas yang non melanoma. Yang mana yang non melanoma itu angka kejadiannya lebih banyak sebenarnya. Oke, tadi ya di slide awal yang non melanoma itu ada 2, basal cell dan squamous cell. Kita masuk ke yang pertama dulu yang basal ya. Jadi yang
yang basal ini memang yang paling sering terjadi. Tipe keganasan kulit yang paling banyak itu adalah basal cell carcinoma. Oke, 80% ya. Dikatakan keganasan kulit itu adalah disebabkan oleh karsinoma sel basal. Di mana di Amerika ini angka kejadiannya cukup tinggi ya, 5,8 juta jumlah penderita. Ini tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi penderita lama dan baru digabung ya, 5,8 juta, banyak sekali. Oke, terus data di RSCM yang saya dapatkan ini ya, dari keseluruhan kasus keganasan kulit yang pernah ditangani. Oke, jadi basal sel ini hampir 67%, terus seperempatnya ya, sekitar 27 ini squamous cell, yang malignan melanoma itu hanya sekitar 5,7%, di mana karakteristik yang paling banyak adalah wanita dengan usia 60 tahun atau lebih. Oke. Nah, pertama adalah karakteristik dari karsinoma sel basal. Ini adalah slow growing tumor dan tidak bermetastase. Oke, itu ya. Jadi dia tumbuhnya adalah pada lapisan bawah dari epidermis. Oke. Basal. Oke, ada stratum basal sama membran basal tadi, BMZ tadi ya. Itu adalah origin atau asal dari sel basal yang tumbuh menjadi maligna. Oke ya. Nah, karena dia ini non melanoma, jadi tidak melibatkan perubahan pigmen kayak tadi. Tahu-tahu kulitnya rusak aja gitu ya. Seperti ya memang kayak gini ya, luka tanpa sebab terus melebar, memburuk. Nah, gitu ya. Khas. Sudah dirawat, bukannya nutup lukanya malah tambah lebar. Terus tidak berpola. Jadi kadang itu menyamping, kadang ke dalam, kadang menimbulkan massa seperti ini, kadang malah menggerogoti seperti ini. Oke. Yang ini kebetulan pasien kita nih di Mediscare ya. Ini terjadi awalnya itu di area sekitar alis. Oke, terus membesar, akhirnya ini menggerogoti jaringannya ke dalam rongga mata ya, sampai matanya ini akhirnya terkena, nggak bisa diselamatkan, dan terus masih menggerogoti ke dalam. Bahkan dari hasil pengkajian kita waktu itu sudah sampai ke palatum. Jadi palatum itu langit-langit mulutnya pasien. Sehingga kadang pasien itu pas makan atau pas apa itu terasa kasar ya di langit-langit mulutnya, dan kadang itu katanya ya ada yang jatuh gitu pas lagi nganggur apa itu, ada tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari langit-langit mulutnya. Nah, ini ya, ini karsinoma sel basal. Tumbuhnya pelan, terus tidak metastase, tapi meluas ya, merusak jaringan yang di dekatnya secara progresif. Oke ya. Jadi wajib ya Anda bisa membedakan ini melanoma atau bukan. Oke, next. Nah, ini yang lebih heboh ya. Lebih heboh ini adalah karsinoma sel squamosa. Oke. Ini yang kedua ya, insidennya, rankingnya setelah karsinoma sel basal. Oke. Kalau ini sel squamosa ini adalah sel yang letaknya di atas lapisan basal dari epidermis. Oke. Dia bisa timbul karena pemicu ya atau faktor resiko. Pertama adalah ulcerasi kronis. Jadi luka kronis yang tidak sembuh-sembuh itu bisa merangsang mutasi genetik pada sel sehingga menghasilkan karsinoma sel squamosa. Peradangan kronis. Nah, ini juga bisa ya, infeksi kan meradang ya, tidak ditangani dengan bagus. Nah, bisa merangsang mutasi genetik. Oke. Luka bakar yang berat pada pasien yang punya riwayat keluarga cancer. Nah, itu bisa ya. Terus ini juga ekspos terhadap sinar matahari tetap menjadi faktor resiko. Baik itu melanoma, sel basal maupun sel squamosa. Oke, ekspos terhadap sinar matahari berlebih tetap ya. Terus ada infeksi virus tertentu yang disebut HPV. Human papilloma virus. Ini jenis virus
yang kalau menginfeksi itu menimbulkan benjolan-benjolan, nodul-nodul yang berisi jaringan, bukan cairan, ya. Kalau cairan itu kan herpes ya, tapi kalau human papilloma ini jaringan yang menonjol ya, membentuk benjolan-benjolan. Oke, terus radiasi, terapi radiasi. Beberapa material ya, contoh yang disebutkan adalah arsenik. Oke, bekerja di pertambangan contohnya ya. Nah, ini beresiko nih. Serta yang terakhir adalah konsumsi tembakau dengan aneka bentuknya. Ada yang rokok, ada yang cerutu, ada yang saus tembakau ya, ada macam-macam. Nah, bedanya dengan karsinoma sel basal apa? Pertama, dia pertumbuhan lebih cepat, lebih ganas, lebih proliferatif. Oke. Dan karakteristik lain yang khas menjadi pembeda adalah ini ya, adanya metastase. Oke, jadi dia ini bisa tumbuh berjauhan dari induknya atau lesi asalnya. Kalau sel basal nggak bisa ya, dia mesti terikat ya, membentuk satu gerombolan gitu terus. Kalau dia terlepas mati ya, nggak bisa berproliferasi. Tapi kalau yang sel squamosa ini bisa ya, terpisah dari lesi aslinya, menimbulkan kerusakan di area yang lain. Itu bisa. Dan khas ya bentuknya. Jadi dia kayak apa ya? Beberapa itu mengilustrasikan seperti bunga kol atau brokoli. Nah, itu sel squamosa. Kalau sel basal nggak sampai besar dan seperti ini ya. Jadi kalau sel basal itu ya seperti luka gini aja ya. Luka yang merusak jaringan meluas. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomong tata laksananya. Oke. Pertama adalah bisa dilakukan kalau seperti ini, eksisi tidak menjadi pilihan ya. Yang menjadi pilihan itu adalah ini. Elektrodesikasi dan kuretase. Kuretase ini berarti diambil terus dilakukan sclerosing ya, hampir kayak di counter gitu ya. Itu akan apa? Membersihkan ya, membersihkan terus dengan sclerosing ini akhirnya mematikan. Oke? Dan ini tidak sekali prosedur selesai. Tapi bertahap dan seringkali dikombin dengan kemoterapi juga. Oke? Next adalah terapi radiasi. Oke? Terutama pada pasien-pasien yang sudah tidak bisa masuk nih untuk kriteria operasi. Oke, pasien dengan kondisi umum yang buruk, lansia gitu ya. Itu seringkali opsinya adalah terapi radiasi. Oke, di mana prosedur yang agresif ini ya, yang pembedahan ini juga sebenarnya masih punya angka keberhasilan yang tinggi ya. Disebutkan di sini 90 sampai 95%. Oke, dengan syarat tadi ya kerusakan jaringan belum luas ya, masih bisa dilokalisir. Nah, ini saya rasa perjalanan penyakit kankernya sama kayak yang kemarin kita bahas itu apa? Osteosarkoma ya, sama ya kurang lebih. Jadi expose terhadap faktor resiko. Dalam hal ini yang utama memang UV ya. UV terus kecenderungan genetik atau herediter ya. Adanya karsinogen, asbestos, arsenik tadi ya. Terus inflamasi kronis ini ya menimbulkan mutasi genetik. Oke, yang mana begitu gen di inti sel ini bermutasi, maka keluarnya akan jadi aneh ya, karena inti sel nukleus itu yang mengatur ya abnormalitas atau proliferasi aktivitas sel itu semua dikendalikan oleh nukleus. Begitu gen di nukleusnya berubah, maka kondisi selnya pun akan jadi nggak normal ya, disregulasi antara pembentukan jaringan baru dan
kematian sel yang normal ini nggak seimbang. Oke, Anda masih ingat dengan istilah apoptosis? Ada yang ingat nggak apoptosis? Masih, Pak. Ya, apa sih apoptosis sih? Apoptosis merupakan kemampuan sel dalam melakukan bunuh diri, Pak. Ya, mungkin itu. Ya, ya bunuh diri kejam sekali ya. Tapi intinya adalah kematian sel yang terprogram, gitu ya. Setiap sel itu punya umurnya sendiri-sendiri, yang mana kalau dia sudah tua, itu harus memang ya akan mati dan digantikan oleh sel baru. Itu alami ya. Itu sebabnya kenapa hidung Anda itu ya segitu-gitu besarnya. Nggak tambah lama tambah gede, tambah maju gitu enggak. Kenapa? Karena ada apoptosis. Ya, kuping ya segitu ukurannya ya. Nggak sampai kayak kuping gajah. Nah, itu karena ada apoptosis. Nah, yang terjadi pada kanker ini nggak jalan apoptosisnya. Jadi selnya ini sudah tua, tapi nggak mati-mati, malah proliferasi. Nah, kan aneh ya. Bukannya malah mati, tapi malah proliferasi. Proliferasinya pun menghasilkan sel yang aneh juga. Akhirnya apa? Dia mudah rusak, mudah pecah. Nah, gitu ya. Nular lagi ke sel terdekatnya. Itu yang terjadi. Oke, jadi pertumbuhannya akhirnya nggak terkontrol. Sel deformity ya, bentuk selnya itu jadi aneh. Dan sen-sen ini artinya apa? Senescent ini penuaan sel. Selnya jadi banyak tapi tua semua. Nah, gitu ya. Kalau yang osteosarkoma kemarin apa? Osteoid, justru sel muda ya. Kalau ini malah sel tua. Oke, terjadilah invasi abnormalitas jaringan ya. Sel membentuk jaringan, terjadi pertumbuhan jaringan yang tidak normal, kerusakan jaringan yang sehat ya. Invasi ke subkutan dan multiplikasi. Kalau ini sudah kontak dengan pembuluh darah atau pembuluh limfu akan menyebar. Oke, sekarang kita masuk ke luka kanker. Sebelum ke luka, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah lelah? Belum ya, masih pagi. Oke, sekarang saya lanjutkan ke luka kanker. Jadi ini adalah kerusakan kulit ya. Jadi kerusakan kulit, terputusnya integritas kulit sebagai akibat dari invasi jaringan ganas. Oke. Baik memang berasal dari kulit atau penetrasi dari sel kanker yang lain ya atau metastase dari tumor yang lain. Oke, jadi kalau luka kankernya ini berasal dari kulit, maka berkaitan dengan tadi melanoma atau sel basal atau sel squamosa. Tapi bisa juga dia timbul karena tumor yang lain. Contohnya kemarin ya, osteosarkoma proliferasi menjadi rusak ya, terus muncul luka sampai ke permukaan. Nah, itu juga bisa terjadi luka kanker. Terus apa? CA mame ya. CA mame dari jaringan di dalam payudara ya berproliferasi jadi ulkus. Nah, terjadi luka kanker bisa. Oke. Nah, sedikit intro ya untuk luka ini adalah memang ya 90% luka kanker ini disebabkan karena tumor yang berasal dari sel epitelial. Nah, jadi meskipun dia itu dari bawah kulit aslinya ya, dari tulang, tapi sudah menyebar ke sel epitelial yang mengakibatkan sel epitelial ini bermutasi juga, menular ya, gennya itu ditransfer. Sel epitelial itu yang ada di permukaan kulit, jadi penyusun dermis, epidermis itu masuk jenis sel epitelial. Ya. Kemudian satu hal yang saya ingin introduce ya, perkenalkan ke Anda itu ini. Dalam tahap penyembuhan luka itu kan ada fase proliferasi. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata ini juga yang terjadi pada sel kanker gitu loh ya, terjadi proliferasi.
Kita ingat kalau penyembuhan luka itu kan inflamasi, proliferasi, maturasi. Nah, yang terjadi pada kanker itu di sini ya, di proliferasi ini. Sehingga sulit teknik perawatannya. Kenapa? Karena untuk luka yang lain, proliferasi itu menjadi penanda bagus dan merupakan jalan menuju kesembuhan. Karena setelah proliferasi harapannya maturasi. Tapi pada sel kanker, proliferasi ini malah justru menjadi masalah. Sementara banyak pendekatan perawatan luka maupun produk-produk itu tujuannya adalah untuk mensupport proliferasi. Nah, gitu loh ya. Ada konsep lembab, moist wound management. Nah, tujuannya biar proliferasi baik. Nah, tapi gimana kalau moistnya diterapkan pada luka kanker? Nanti malah proliferasi terus sel kankernya. Nah, kan gitu ya. Nah, itu yang menjadikan situasi jadi agak complicated di sini. Oke. Jadi terjadi apa? Enhanced proliferation. Proliferasi yang diperkuat ya, dan migrasi sel-sel kanker. Migrasi sel-sel kanker itu contohnya kalau penyembuhan luka yang normal itu migrasi sel-sel ke ujung pembuluh darah baru. Nah, itu ya. Proses angiogenesis, pembentukan pembuluh darah baru. Itu sel-sel yang baru dibentuk itu pada bermigrasi ke ujung dari kapiler baru supaya apa? Tumbuh terus, memanjang, menyebar, menyebar, menyebar kapilernya. Membentuk pembuluh darah baru. Nah, sel kanker juga sama seperti itu ya. Dia proliferasi ke ujung-ujung apa? Membentuk massa yang baru. Pembuluh darah baru juga tapi tidak terpola dan mudah rusak gitu ya. Oke. Nah, ini ya, jadi yang terjadi pada luka kanker. Ini, oh sebentar, sudah kadung kepencet. Yang ini contoh ya, ini salah satu pasien kami, ini si Amame. Jadi si Amame pasca mastektomi ternyata masih ada sisa jaringan ganas. Akhirnya lukanya gagal nutup ya. Oke, terus kalau ini kalau nggak salah itu riwayatnya adalah karsinoma sel basal yang sudah menyerang kelenjar limfe. Nah, gitu ya. Sehingga terjadi sampai seperti ini. Oke, sekarang kita lihat patofisiologinya. Saya rasa sama deh dengan yang tadi ya. Cuman dalam konteks luka ini ya, terjadi ini, growth factor overproduction. Jadi kalau Anda googling ya, coba Anda googling nanti, ada senyawa itu yang disebut dengan sitokain. Sitokain ini adalah senyawa kimia yang tujuannya itu merangsang sel supaya mau tumbuh. Gitu ya, jadi semacam sel aktivator. Salah satu bentuk sitokain itu adalah growth factor, faktor pertumbuhan. Dan growth factor ini macam-macam ya, ada epithelial growth factor, ada transforming growth factor, ada vascular growth factor, macam-macam. Nah, pada kondisi keganasan ini growth factornya ini overproduksi. Jadi sintesisnya berlebihan. Oke, terus karena dia ganas ya, penetrasi ke jaringan yang sehat ya. Terus tadi saya rasa juga sudah kita bahas malfungsi dari apoptosis. Jadi tidak terjadi kematian sel yang alami. Oke, terus ekspansi sel-sel ganas ya sama. Pada luka kanker juga sama. Nah, akibatnya apa dari semua ini? Nah, terjadi imunodefisiensi. Oke. Inflamasi yang kronis ya. Setiap ada kerusakan jaringan, pasti ada inflamasi. Inflamasi yang berkepanjangan malah justru merusak modalitas imun, baik lokal pada lesinya maupun sistemik. Bleeding jelas ya, karena jaringannya ini rapuh, terus pembuluh darah baru yang terbentuk pun nggak beraturan. Oke? Nyeri ini jelas terjadi karena iritasi pada serabut-serabut saraf ya, dan terjadi disfungsi organ. Dalam hal ini adalah kulit ya. Jadi fungsi proteksi kulit, fungsi metabolisme itu nggak jalan semua. Dan muncul massa yang abnormal.
Nah, ini manifestasi ya dari luka kanker. Pertama jelas dia invasif proliferatif. Pertumbuhannya ini nggak berpola, nggak bisa diprediksi ya, dan terus menimbulkan kerusakan organ dan jaringan di dekatnya. Oke, jadi kita sudah pakai nih pendekatan metode perawatan luka yang sesuai dengan guideline. Nah, tapi malah lukanya semakin jelek dengan cepat. Nah, gitu ya. Oke, terus imunodefisiensi menimbulkan infeksi. Nah, ini hampir selalu terjadi. Pada luka kanker ini eksudatnya banyak, banyak pus, banyak selaf kuning, baunya juga luar biasa ya. Sering kita ketemu luka kanker ini baunya mengalahkan luka-luka kronis yang lain ya. Luka diabetes lewat baunya. Luka dekubitus ya lewat baunya, kalah dengan luka kanker. Oke, terus invasif proliferatif tadi sama ya. Jadi dia sampai merusak ke organ-organ dan jaringan yang berdekatan. Tulang juga bisa loh ya, dirusak oleh sel basal. Tadi karsinoma sel basal atau squamosa, penetrasi ke dalam, menyerang sel tulang, rusak juga tulangnya. Oke, sehingga menimbulkan apa? Structural damage. Perubahan bentuk pada wajah ya. Hidung, rongga tempat bola mata itu rusak. Oke. Terus proses penyembuhan lukanya abnormal tadi ya. Bleeding terus. Ya, ini ya, nggak mau berhenti bleedingnya, sulit dikontrol. Dan tidak mengikuti pola penyembuhan luka yang normal ya. Inflamasi, proliferasi, maturasi, tidak jalan. Oke. Kadang proliferasi, kadang berhenti. Kadang muncul kulit baru nih nutup, kadang rusak, terus tumbuh lagi, mekar lagi. Nah, seperti itu. Ini karakteristik luka kanker, jadi sangat unik. Sehingga kita nggak bisa ya memprediksikan secara meyakinkan ya, kira-kira ini luka jadinya akan kayak gimana ya. Nah, itu sulit untuk luka kanker. Nah, sehingga akhirnya karena kondisinya yang unik dan beda seperti itu, prinsipnya pun akhirnya tidak menargetkan pada kesembuhan luka. Nah, ini yang membedakan dengan luka yang lain. Oke, jadi prioritas utama pada apa? Nah, sama seperti yang kuliah kemarin nih, kuliah tamu ya, quality of life, kualitas hidup, kenyamanan pasien. Dicapai dengan apa? Kalau dari sudut pandang luka ya, minimalisir bau. Nah, itu ya. Usahakan ya pasien dengan luka kanker ini baunya nggak kemana-mana, sehingga orang tuh masih nyaman ketemu ya. Oke, manajemen eksudat. Nah, karena produksi eksudat yang banyak akibat dari infeksi, pendarahan, dan lain-lain, gimana caranya menggunakan balutan yang tepat, cara memfiksasinya yang bagus, akhirnya tidak ada rembesan atau kebocoran. Oke, jadi pasiennya nyaman ya, tetap beraktivitas, bangun tidur tidak basah semua kena eksudat dan bau, nah itu kan kasihan. Oke, kontrol nyeri, jadi ketika perawatan hindari bahan yang sifatnya iritatif. Oke, bahan-bahan pencuci luka maupun untuk balutan lukanya yang iritatif jangan dipakai. Trauma mekanis mudah terjadi ya, pendarahan, sehingga kita nggak pakai gunting-gunting, nggak pakai potong-potong kalau luka kanker. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh teman kita ya, Pak Rohmat tadi, akral melanoma. Nah, hitam, sudah gemes saja nih pengen nekrotomi. Nah, nggak boleh ya. Hindarkan dari trauma mekanis. Oke ya, manajemen nyeri bisa farmakologis dan non-farmakologis. Oke. Lindungi kulit sekitar luka. Nah, terutama pada luka-luka yang eksudat berlebih. Oke, eksudat berlebih ini bisa merusak kulit sekitar luka juga sehingga meluas ya. Terus tampilan luar balutan. Nah, ini juga butuh satu seni dan kreasi supaya balutannya itu tidak terlihat jelek, nggak rapi gitu ya. Bentuknya juga nggak jelas, nah itu nggak bagus ya. Usahakan tampilan balutan ini rapi, simple gitu ya. Oke, terus karena pendarahan juga sering terjadi ya, kontrol dan cegah pendarahan. Ini produk-produk terkini perawatan luka ini banyak sekali ya yang bisa membantu mencegah atau meminimalisir pendarahan. Oke. Yang paling populer yang banyak mengandung kalsium. Ini kalsium alginat. Terus kemarin kita dapat juga ini informasi ya launching dari produk terbaru, ini Quick Clot namanya. Bentuknya seperti,
mungkin bisa dibilang sufratul ya, tapi dia fungsinya adalah mengontrol pendarahan. Jadi pada luka-luka akut atau luka trauma gitu ya, bisa dipakai. Oke, terus yang pertama tadi apa? Quality of life ya, kualitas hidup dan kenyamanan. Yang kedua adalah kontrol infeksi. Nah, ini kita main di sini nih. Karena infeksi ini yang paling sering yang bikin pasien nggak nyaman, eksudatnya, baunya gitu. Jadi ini yang harus kita prioritaskan. Oke. Infeksi sering terjadi ya karena tadi imunodefisiensi, terus vaskularisasi yang kacau. Jadi pertumbuhan pembuluh darah ini nggak berpola ya. Ada yang pembuluh darahnya banyak, mudah pecah. Ada yang nggak kebagian pembuluh darah, iskemik dan nekrotik. Nah kayak gini nih, ini nekrotiknya muncul sendiri loh ya teman-teman ya. Bukan karena kena tekanan atau apa enggak ya. Ya tahu-tahu aja muncul yang hitam, spontan. Karena ini pembuluh darahnya nggak tumbuh ke arah situ ya. Jadi nekrotik. Nah ini tempat perkembangan bakteri yang ideal ya karena jaringan nekrotik itu kan protein murni isinya. Nutrisi yang bagus untuk bakteri. Oke ya. Sehingga kendalikan infeksi secara lokal atau topikal menggunakan cairan pencuci luka, menggunakan balutan luka yang bersifat antimikrobial. Oke, hindari mencampur-campur antimikroba. Ini tidak disarankan ya. Terus kultur dan terapi antibiotik sistemik. Nah, kalau ini kolaborasi dengan dokter. Oke. Tidak disarankan menggunakan antibiotik secara topikal. Maksudnya itu antibiotik yang harusnya dikasihkan sistemik ya. Entah per oral atau injeksi, kok dikasihkannya topikal langsung ke luka. Itu sangat tidak disarankan. Oke ya. Oke, gunakan balutan antimikrobial dengan kekuatan bakterisidal yang tinggi. Nah, contohnya apa? Iodin 0,9% atau kita kenal istilahnya kadexomer iodin atau bahan yang mengandung silver. Nah, ya. Silver sulfadiazin, boleh nggak Pak? Boleh. Selama ini silver sulfadiazin identik dengan luka bakar, padahal tidak ya. Itu bisa dipakai untuk semua jenis kondisi luka infeksi sebenarnya. Luka kanker boleh ya, nggak masalah. Oke, terus hindari teknik perawatan yang terlalu agresif. Jadi yang pertama tadi quality of life dan kenyamanan, kedua infeksi, tiga adalah cegah trauma pada jaringan yang keganasan ini atau luka kanker ini. Jadi hindari teknik perawatan yang terlalu agresif. Gimana caranya? Minimalkan debridement mekanis. Jadi gunting-gunting, potong-potongnya itu tidak perlu terlalu sering dilakukan ya. Hanya lakukan pada jaringan mati yang tebal. Oke, tapi kalau Anda nggak yakin, nggak usah juga nggak apa-apa. Karena ada apa yang namanya autolisis atau enzimatic debridement. Jadi debridement tanpa menggunakan instrumen tajam. Bisa ya, autolisis atau enzimatik. Ini pakai produk perawatan luka. Oke, hindari perlekatan dressing. Nah ini ya, balutan-balutan yang Anda tahu sering lengket, waktu ganti balutan tuh nyopotnya susah, itu jangan dipakai. Masalah itu ya, pasti ya. Kasa, kalau ditempel langsung lengket, jangan dipakai kontak langsung dengan lukanya. Sufratul atau segala jenis tule-tule, kalau nempel itu lengket, jangan dipakai langsung ke permukaan lukanya. Oke, gunakan balutan serta absorben ya, penyerap eksudat yang tidak melekat pada jaringan. Ya. Terus hindari penggunaan bahan iritatif ya. Adanya iritasi, adanya trauma, pendarahan itu malah merangsang sel-sel kanker ini untuk berproliferasi lebih aktif. Oke. Jadi dia malah cepat tumbuhnya nih. Kalau Anda bikin bleeding, kita pakai bahan-bahan yang korosif, malah dia terangsang untuk makin tumbuh. Oke ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk perawatan luka kanker. Sebelum kita masuk ke quality of life, ini dimensi yang berbeda soalnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Izin bertanya, jadi untuk yang perawatan luka kanker itu perawatannya itu setiap berapa hari sekali ya, Pak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, pertanyaan yang bagus. Berapa kali atau berapa hari sekali? Ini sangat tergantung
pada ukuran luka sama, jadi ada beberapa faktor ya untuk menentukan berapa lama. 1, ukuran luka. 2, jumlah produksi cairan. 3, kemampuan balutan yang kita pakai untuk menampung produksi cairan. Nah, ini kalau semuanya maksimal, ya, semuanya maksimal itu maksudnya gini, ukurannya sedang atau kecil. Yang kedua, produksi eksudatnya itu nggak terlalu banyak atau minimal. Yang ketiga, kita punya produk absorben eksudat yang bagus. Nah, itu bisa 3 atau 4 hari sekali atau bahkan lebih. Ya, jadi semakin jarang dia itu diutak-atik, malah semakin bagus. Karena meminimalisir resiko trauma. Gitu ya. Nah, kalau lukanya infeksi, kan kita pakai balutan yang antimikrobial. Nah, balutan antimikrobial itu rata-rata masa aktifnya adalah 72 jam atau 3 hari. Sehingga yang ideal kita merawatnya itu 3 hari sekali kalau luka kansernya terinfeksi. Kalau tidak terinfeksi, hanya problemnya di eksudat saja, semakin bagus absorben kita, itu malah semakin baik. Jadi lukanya semakin jarang dibuka. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering diutak-atik luka kanker ya. Yang lain Baik. silakan. Baik, Pak Hashim, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan kita tahu jika kita memberikan sayatan pada daerah luka kanker itu akan Proliferasi. Iya itu. Ya. Sulit gitu ya, mohon maaf Pak. Iya. Nah, dia kan intinya akan menyebarkan ya Pak. Nah, bagaimana jika teknik perawatan pada luka kanker ini kita gunakan dengan sistem kauterisasi Pak? Yang dimana itu kayak memberikan insisi dengan luka bakar. Apakah ini masih akan menyebabkan bentuk penyebaran tersebut terjadi atau tidak Pak? Sekian, terima kasih. Ya, itu bisa digunakan ya. Tadi di slide yang sebelumnya ada pendekatan itu ya. Cuman syaratnya adalah dari hasil pemeriksaan jaringan ya, radiologi ya, MRI atau CT scan. Itu terlihat batasnya dan bisa diestimasikan sampai sejauh mana gitu ya. Misalkan oh ini lukanya dari hasil MRI ini, sorry bukan lukanya, kansernya ya, itu sudah menembus lapisan subkutan dan sebagian otot. Sebagian otot yang lain ini diprediksi masih sehat. Nah, itu bisa dilakukan eksisi dulu. Jadi apa tadi? Kuretase ya. Dikeruk memang ya di kamar bedah oleh bedah onkologi. Dikuretase, dikeruk, nanti sisanya di dasarnya itu dilakukan sklerosing. Disklerosis, dimatikan ya. Bisa pakai panas, kauterisasi, atau pakai cryo ya, didinginkan. Itu juga bisa. Cuman pada kasus keganasan, kemungkinan besar masih ada sisanya, sehingga dilanjutkan dengan kemo atau radiasi. Gitu ya. Oh baik Pak Hashim, saya mengerti. Lalu untuk kebijakan menggunakan kauterisasi atau cryo tadi itu, apakah perawat berwenang Pak jika kita memiliki fasilitas dan alatnya seperti itu Pak dalam menangani luka kanker ini? Oke, ya jadi itu wilayahnya bedah unko ya, bedah unko. Harus dokter yang melakukan dan bukan bedah umum. Jadi memang bedah unko. Nanti kita yang menyiapkan pasien di pre-op-nya, terus perawatan pasca op-nya. Nah, itu nanti kita yang menghandle. Atau nanti kalau pasien sudah pulang, nah kan masih ada lukanya tuh, kita yang melanjutkan perawatannya sambil dievaluasi progresnya ya. Kalau ternyata setelah dirawat oleh kita pasca op, setelah pulang dari rumah sakit kok ternyata ada kendala atau nampak muncul masalah lagi, nah kita segera kolaborasi lagi dengan DPJP Unko-nya. Gitu ya, Ci ya. Oke Pak Hashim, terima kasih Ya. Pak, saya sudah mengerti. Sip. Oke, yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait luka kanker. Nah, dalam beberapa kondisi ya,
operasi atau pembedahan ini sudah tidak dimungkinkan lagi, sehingga pasiennya ya sudah paliatif, gitu ya. Tumornya terlalu besar, terus batas ya antara jaringan yang sehat dan yang tidak ini sulit terlihat. Tumornya sudah menyebar terlalu dalam ya. Misalkan si amame awalnya di permukaan, sudah kena tulangnya juga, sudah kena tendon, kena yang lain-lain. Nah itu operasi nggak akan bisa dilakukan. Oke, masa operasi mau dikuretase jaringannya, tulangnya dan lain-lain, nah, itu nggak bisa ya. Maka ini sudah paliatif. Pendekatannya ya kemo kalau memungkinkan ya. Kadang kemo pun juga di awal itu sudah diprediksi nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi ya langsung paliatif. Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kita sedikit menyentuh sisi yang lain ya. Kalau dari tadi kita bahasnya adalah fisiologi, patofisiologi, tata laksana, fisik lah. Nah, sekarang kita ngomongnya quality of life, yang mana quality of life ini holistik. Tidak cuma fisik ya, kualitas hidup, sejahtera, bahagia, atau apa ya, kata sederhana untuk mencerminkan quality of life. Apa kira-kira? Anda punya nggak kata sederhana yang mencerminkan quality of life? Kualitas hidup itu apa? Contohnya. Dapat mandiri, Pak. Dapat mandiri, boleh. Atau apa? Hidup nyaman. Nah, gitu loh ya. Hidup enak. Nah, itu quality of life. Oke? Jadi gimana pasien dengan cancer tetap hidup nyaman. Makan nyaman, tidur nyaman, aktivitas ya kenyamanannya dioptimalkan, intinya itu. Meskipun tidak seperti orang normal, gitu ya. Itu kualitas hidup. Nah, biar bisa hidup nyaman, hidup enak, lebih mandiri, itu kan banyak aspek ya. Tidak hanya fisiologi, tapi juga psikis, pikiran, juga dukungan sosial, hubungan dengan orang lain. Itu kan semua bersinergi menghasilkan sesuatu yang tadi disebut quality of life, hidup enak, hidup nyaman, nah kan begitu. Oke. Nah, karena apa? Fisiologi penyembuhannya nggak bisa diprediksi tadi ya, karakteristik sel yang abnormal. Kalau pas kemonya cocok, KU-nya pasien bagus, ya bisa bersih, sembuh juga lukanya. Tapi kalau KU-nya jelek, sudah kanker, diabetes lagi, lansia lagi, nah itu seringkali penyembuhan lukanya pun kita nggak bisa prediksi. Oke, sehingga nah penyembuhan luka dapat terjadi jika didukung oleh kondisi umum pasien yang baik, terus respon dia terhadap terapi itu juga oke. Oke, dari sini penyembuhan luka kanker ini bukan tidak mungkin, tapi tidak bisa diperkirakan, gitu ya. Ini uniknya. Jadi kita komunikasi ke pasien pun juga harus tepat. Jangan PHP yang memberi harapan palsu, terlalu optimis. Nah itu juga tidak bagus ya. Nah sehingga kita punya satu sisi lain dari perawatan pasien dengan kanker akhirnya adalah kualitas hidup pasien. Ini ya. Ini yang teman-teman mohon maaf. Ya. Mau tanya, kenapa kok gak boleh dikasih antibiotik, Pak, secara langsung tadi? Yang Bapak jelaskan. Ke luka gitu loh, Pak. Oh, ya. Penggunaan antibiotik sistemik ya, per oral atau per injeksi tidak boleh diberikan secara langsung topikal. Kita kadang sering ketemu ya, metronidazol cair nih. Nah, itu dipakai mengirigasi. Atau metronidazol yang kaplet itu ya, tablet dihancurkan, ditabur di luka. Nah, itu ya. Memang itu tidak lagi disarankan karena resiko resistensi yang sangat tinggi. Nah, gitu ya. Jadi konsekuensi resistensinya itu nggak sebanding dengan efek yang dihasilkan saat itu. Memang sih ketika dipakai secara topikal itu bau cepat hilang. Terus infeksinya juga pada beberapa kasus ya, banyak pasien itu cepat teratasi selesai. Nah, tapi di balik selesainya itu ada resiko resistensi yang tinggi.
gitu ya. Jadi misalkan pasiennya ini terinfeksi bakteri gitu ya, E. coli atau apa gitu ya di lukanya, kan sering tuh E. coli. Kita pakein Cipro lah atau apa topikal gitu ya, selesai. Nah tapi kedepannya resiko E. coli ini resisten terhadap antibiotik ini tinggi. Yang mana E. coli ini kan juga ada di tubuh, di sistem pencernaan. Nah gitu ya, bisa muncul kedepannya itu diare dengan terapi antibiotik nggak selesai-selesai, bisa. Atau kuman yang lain, kuman-kuman pernafasan gitu ya. Beberapa jenis Staphylococcus terlihat pada luka ya, atau Pseudomonas. Dihajar pakai antibiotik topikal, diirigasi, beres. Tapi kedepannya, nah ketika ada infeksi di tempat lain, infeksi pernafasan misalkan yang melibatkan spesies bakteri yang sama, nah itu sangat tinggi resiko resistensinya. Sehingga di guideline yang terbaru itu sebisa mungkin dihindari. Bukan dilarang sebenarnya, tapi sebisa mungkin dihindari. Gitu ya Pak ya. Oke, jadi nggak dilarang. Tapi sebisa mungkin dihindari. Kenapa kok nggak dilarang? Karena ya kadang itu menjadi satu-satunya opsi yang ada, kan gitu ya. Oke, dari sini jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, Pak. Oke. Nganu Pak, kalau benar-benar terpaksa ya nggak ada bahan antibakteri yang lain, terpaksa harus pakai antibiotik, itu dari banyak referensi sih yang disarankan itu metronidazole. Metronidazole ini yang resiko resistensinya relatif lebih rendah dibanding yang lain-lain. Oh, sama satu lagi Pak. Wah Pak tanya terus. Oh iya, enggak apa-apa. Kenapa pada saat sudah kayak mengalami luka tadi itu kalau dilakukan kemoterapi itu tidak boleh, harus menunggu kestabilan dulu. Apakah itu menyebabkan shock atau bagaimana Pak saat kalau seandainya itu dilakukan kemoterapi pada pasien kanker? Yang mana tadi yang nggak boleh kemo? Yang seandainya sudah ada luka kayak CA paru, CA mame, terus apa kan mau dilakukan kemoterapi, cuman sama dokternya kan terkadang kan jangan karena apa belum stabil, jadi tidak jadi dilakukan kemoterapi. Kalau seandainya dilakukan apa akan menyebabkan shock atau bagaimana Pak ya? Oke ya. Ini kemo itu kan seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi itu membunuh sel kanker, tapi dia membunuhnya juga agak non selektif. Artinya ada efek ke sel dan jaringan yang sehat juga. Nah, kasus-kasus keganasan itu pada beberapa kondisi menyebarnya itu sampai menimbulkan efek pada organ vital. Contohnya di pernafasan gitu ya. Pasiennya sulit bernafas, ritme nafas atau pola nafasnya irreguler gitu ya. Nah, ini kalau ditambahi beban kemo gitu ya, takutnya malah tubuhnya ini tidak bisa mengkompensasi. Sehingga seringkali dicoba dibetulkan dulu fungsi vital yang terefek dari keganasannya. Nah, kalau kondisinya sudah cukup stabil, kira-kira dia badannya ini kuat lah ketambahan beban kemo, baru dilakukan. Gitu Pak pertimbangannya. Dan kadang ya sulit sekali memang memutuskan ya kemo enggak, sehingga akhirnya mungkin pakai opsi yang lain ya, radioterapi atau semacamnya. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke ya, kita lanjutkan.
diskusi mengenai kualitas hidup. Nah, ini ya. Jadi kualitas hidup itu memang ada komponen fisiknya ya, terutama berkaitan dengan nyeri, tadi ya, bau pada luka, eksudat yang sangat mengganggu ya, kan nggak asik ya, baju sampai basah kena pes itu, waduh tuh enggak sekali ya, sangat menyiksa ya. Penampakan balutan ya tidak rapi, kotor, mual muntah. Nah itu semua bikin hidupnya pasien itu nggak nyaman, susah ya, pikiran jadi apa, sumpek. Nah gitu ya. Ngefek ke imunitas kan akhirnya jadi cenderung stres gitu kan. Nah, sisi yang lain selain fisik juga ini psikologis, sosial dan spiritual. Kita ada program ya harusnya yang menyentuh sisi ini. Oke. Kalau di rumah sakit sulit harus ada yang lain yang mengambil peran ini ya, yang mengerjakan sisi psikologi, sosial maupun spiritual ya. Sesi, nah ini kalau di rumah sakit kanker sih atau punya unit cancer ya, kita bisa mengagendakan ya satu sesi kapan gitu pasien kumpul ya, edukasi bareng atau ada satu orang yang menceritakan ya bagaimana perjalanan dia sebagai survivor cancer. Nah seperti itu bagus ya. Pasien-pasien diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Oke. Doa bersama. Nah, ini juga bagus ya. Tapi syaratnya ya beberapa sih lebih nyaman kalau seagama ya. Jadi dipandu oleh rohaniawan yang sama gitu ya. Oke, terus peer group ya. Jadi selain pertemuan langsung juga ada organisasinya atau forum silaturahminya lah istilahnya ya. Kalau sekarang ya online mungkin bisa di organize. Oke. Spiritual coaching. Nah, kondisi-kondisi paliatif kadang penataan sisi spiritual ini bisa menjadi harapan untuk perbaikan kualitas hidup. Artinya badan yang terus melemah, CA yang terus memburuk, itu kan membuat stres. Tapi ketika spiritual pasien ini attachment kepada sisi ketuhanannya ini terjaga ya, seringkali pasien akhirnya terfokus ke situ. Oke, jadi tidak perhatiannya itu tersedot ke tanda dan gejala yang dialami, progresivitas penyakit, tapi lebih fokus pada bagaimana terus berusaha mengingat Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu memberikan inner peace ya, kedamaian di dalam. Meskipun secara fisik itu banyak problem yang sedang berlalu lalang, gitu ya. Oke, itu ya. Nah, ini bicaranya tingkat tinggi dan agak abstrak nih, sulit memang. Oke, terus beberapa juga aktivitas yang menyenangkan. Oke, ada di bangsal cancer satu pasien yang berulang tahun. Nah, dirayakan bersama. Atau ada perayaan apa ya, hari besar atau apa something yang kita bikin rame-rame gitu ya, itu bisa juga ya. Anda bisa melihat di YouTube ya, banyak event untuk pasien-pasien kanker. Kalau anak-anak itu bikin lomba menggambar, disertai dengan musik-musik gitu ya. Tidak jarang pada yang dewasa itu di hari-hari tertentu perawat dan dokternya itu pakai baju tertentu gitu ya. Terus ada hiburan yang ditampilkan ya, nonton film bersama atau apa. Nah, itu juga di banyak rumah sakit itu diprogramkan. Oke. Nah, itu contoh ya bagaimana kualitas hidup ini menjadi satu aset bagi pasien yang ditunggu-tunggu. Oke ya, nah dari sini kita sampai pada kesimpulan dari semua konten tadi ya, ada progresivitas yang tidak bisa diprediksi. Oke, sama dengan penyembuhan lukanya, sehingga satu hal yang kelihatan bisa konsisten untuk digarap itu adalah pada perbaikan kualitas hidup pasien melalui pendekatan yang holistik. Nah, gini ya. Ya, saya rasa ini ya untuk materi keganasan kulit dan tadi ada tambahan luka cancer. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan.
Silakan itu yang ada yang raise hand ya. Bisa langsung di open mic-nya.